Nanti terakhir dari saya selaku juga akan memberikan penjelasan tambahan apa yang berkembang dalam forum diskusi. Baik, mengawali pertanyaan pertama kepada saudara berdua, Kadek Arta dengan Wayan Dedi, sehat? Siap, Pak. Siap diuji? Siap. Oke, baik. Izin Pak Penguji dan Pak Mentor, secara berurutan dari Kadek Arta baru dilanjutkan dengan Wayan Dedi. Silakan. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Swastiastu. Yang terhormat Pak Arhan Firdaus, SIP selaku penguji saya. Yang terhormat Bapak Hasman Jakaria, Escape Nurse selaku mentor yang sudah bersedia menemani saya. Yang terhormat Dr. Mukhtar, SP, SA, MM selaku coach. Dan yang terhormat Ibu Emilia Lemora, SS selaku host. Baik, saya izin share screen, Pak. Silakan. Adapun judul dari laporan aktualisasi saya yaitu edukasi dan pemberian alat kesehatan di IGD SUD Antoloko. Perkenalkan, nama saya Kadek Arta Kusuma. Saya bekerja di instalasi RSUD Antoloko. Adapun isu yang saya angkat yaitu kurangnya penerapan kebersihan alat kesehatan di IGD RSUD Antoloko terhadap kejadian infeksi nosokomial. Gagasan pemecahan isunya itu meningkatkan penerapan kebersihan alat kesehatan di IGD RSUD Antoloko terhadap kejadian infeksi nosokomial dengan metode edukasi dekontaminasi barang medis kotor. Metode penyelesaiannya itu simulasi sesuai dengan SOP dan pemasangan poster tindakan di ruang tindakan medis. Adapun rencana kegiatannya yaitu yang pertama persiapan aktualisasi dan konsultasi, yang kedua pembentukan tim kerja, yang ketiga melakukan persiapan alat simulasi dan pembuatan poster pembersihan dan dekontaminasi barang medis kotor, yang keempat melaksanakan kegiatan simulasi, dan yang kelima evaluasi dan monitoring. Persiapan aktualisasi dan konsultasi yaitu tahapan kegiatannya melaporkan diri dan berkonsul dengan mentor dan coach, yang kedua minta arahan dan saran dari mentor, yang ketiga minta persetujuan dari mentor, yang dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 18 Juli 2021. Adapun output hasil kegiatannya itu seperti di slide. Tahapan kegiatan yang kedua itu pembentukan tim kerja. Adapun tahapan kegiatannya itu yang pertama pengajuan tim kerja, yang kedua pembuatan SK tim kerja, yang ketiga rapat tim kerja. Adapun output hasil kegiatannya itu bisa dilihat di slide dokumentasinya. Dan kegiatan yang ketiga itu persiapan alat simulasi dan pembuatan poster pembersihan dan dekontaminasi barang medis kotor. Adapun tahap kegiatan itu pengumpulan SOP pembersihan dekontaminasi barang medis kotor sekonsul dengan bidang CSSD. Yang kedua, menyiapkan alat dan bahan simulasi pembersihan dan dekontaminasi barang medis kotor. Yang ketiga, membuat desain poster konsultasi dengan tim PKRS. Yang keempat, membuat dan mencetak poster. Yang kelima, membuat kuesioner pretest dan post-test. Adapun output kegiatan yang ketiga yaitu saya dilihat di slide. Tahapan kegiatan yang keempat yaitu kegiatan simulasi. Tahapan kegiatannya yang pertama berkoordinasi dengan kepala ruangan dan rekan kerja di ruangan IGD terkait kegiatan simulasi. Yang kedua melakukan kontrak waktu dengan perawat IGD sekaligus pembagian kuesioner pretest. Yang ketiga melakukan simulasi pembersihan dan dekontaminasi barang medis kotor sesuai SOP. Yang keempat mengevaluasi kegiatan dengan membagikan kuesioner post-test. Yang kelima melakukan penilaian cross-check penerapan SOP, dan yang keenam melakukan penempelan poster di ruang tindakan medis. Adapun output kegiatan yang keempat yaitu tampak terlihat di slide. Yang kegiatan yang kelima itu evaluasi dan monitoring. Tahapan kegiatan yang pertama itu merekap lembar angket tentang pemahaman perawat IGD dengan lembar cross-check penerapan teknis barang medis kotor. Yang kedua itu membuat laporan evaluasi kegiatan. Yang ketiga melakukan konsultasi dengan mentor dan coach terkait hasil monitoring dan evaluasi kegiatan aktualisasi. Yang keempat itu rencana tindak lanjut. Adapun output kegiatan yang kelima yaitu lihat dalam tabel slide.
Kesimpulannya yaitu kegiatan aktualisasi berhasil dilaksanakan selama 30 hari sejak 17 Juni sampai dengan tanggal 21 Juli 2021 pada unit kerja instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Antologo Parigi. Secara umum, seluruh tahapan kegiatan yang dilaksanakan dapat diselesaikan dengan baik dengan realisasi 100% dan adanya peningkatan pemahaman para IGD tentang pentingnya penerapan kesehatan sesuai dengan standar operasional prosedur. Seluruh rangkaian kegiatan tahapan kegiatan dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai dasar aparatus sipil negara dalam agenda 2 yang meliputi akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Dengan menerapkan nilai-nilai dasar ASN baik yang terkandung dalam agenda 2 maupun agenda 3 di atas, maka terbentuk karakter penulis sebagai aparatus sipil negara yang profesional sebagai pelayan masyarakat. Diharapkan karakter tersebut membawa dampak yang besar dalam lingkungan kerja, baik kepribadian rekan kerja, pelaksanaan tugas, maupun suasana lingkungan yang akuntabel. Rencana tindak lanjutnya itu yang pertama mengadakan SOP kontaminasi barang medis di kotor di ruangan, yang kedua membuat buku monitoring sterilisasi alat medis, yang ketiga membuat jadwal penanggung jawab kebersihan alat medis di setiap shift. Terima kasih. Baik, makasih banyak. Silakan dilanjutkan ke Wayan Dedi ya. Silakan. Ya, maju. Apa nih? Ya, selamat pagi. Pagi-pagi. Ya, mohon maaf Pak, laptop saya bermasalah. Ya, bersama saja di situ. Ya. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih buat Bapak Arhan Firdaus, SIP, selaku penguji hari ini. Bapak Asman Zakaria, SKPNS, yang sudah menjadi mentor saya selama di rumah sakit. Terima kasih Pak. Kepada Bapak Dr. Mukhtar, SP, SH, MM, selaku kos saya. Terima kasih Bapak. Kepada Ibu Emilia Alamora S. SOS, selaku host saya pagi hari ini. Baik Pak, saya akan share screen. Ya, silakan. Tunggu Pak. Iya, bisa dilihat apa? Ya, silakan. Ya. Baik Pak. Judul laporan aktualisasi saya adalah kepatuhan keluarga pasien dalam penerapan protokol kesehatan melalui metode coaching klinik di ruangan rawat inap Agatis RSUD Antologo Parigi. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Wayan Dedi Supriyana Pak. Adapun isu yang saya angkat, yang pertama kurang optimalnya pengisian rekam medis pasien rawat inap, yang kedua kurangnya kepatuhan pasien dan keluarga dalam penerapan protokol kesehatan, yang ketiga pelaksanaan operan dinas perawat antar shift belum maksimal. Gagasan pemecahan isu yaitu meningkatkan kepatuhan keluarga pasien dalam penerapan protokol kesehatan melalui metode coaching klinik di ruang rawat inap Agatis RSUD Antologo Parigi. Adapun realisasi kegiatannya Pak, yang pertama, kegiatan pertama adalah persiapan aktualisasi dan konsultasi, di mana di sini nilai dan kedudukan ASN, yaitu manajemen ASN, WOG, dan pelayanan publik. Di mana tahap kegiatannya konsultasi dengan mentor dan coach, nilai aneka yang terkandung yaitu nasionalisme, etika publik, dan anti korupsi. Yang kedua, meminta persetujuan terkait kegiatan, nilai yang terkandung nasionalisme, etika publik, dan anti korupsi. Meminta masukan dan saran, nilai yang terkandung nasionalisme, etika publik, dan anti korupsi. Adapun outputnya Pak bisa dilihat di slide sebelah. Itu dokumentasi dengan beberapa dokumen-dokumen lembar persetujuan dan lembar saran. Kegiatan kedua, pembentukan tim kerja. Nilai dan kedudukan ASN di sini itu manajemen ASN dan pelayanan publik.
Tahapan kegiatannya yang pertama pengajuan tim kerja, nilai yang terkandung akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan anti korupsi. Yang kedua, persetujuan nama tim oleh mentor, nilai yang terkandung akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, anti korupsi. Yang ketiga, pembuatan SK tim kerja, nilai yang terkandung adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan anti korupsi. Adapun outputnya Pak bisa lihat di slide sebelah. Kegiatan yang ketiga, yaitu persiapan alat dan bahan. Nilai dan kedudukan ASN yaitu manajemen ASN, pelayanan publik, dan WOG. Tahapan kegiatan yang pertama mencari referensi materi coaching. Nilai yang terkandung akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tahapan yang kedua, konsultasi tim PPIRS tentang pelaksanaan coaching klinik. Nilai yang terkandung akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Konsultasi dengan tim PKRS tentang desain leaflet, nilai yang terkandung akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Yang keempat, konsultasi dengan PKRS dan PPIRS tentang desain poster, nilai yang terkandung adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Adapun outputnya Pak bisa dilihat di slide sebelah, dokumentasinya. Kegiatan yang keempat, yaitu pelaksanaan kegiatan. Nilai dan kedudukan ASN yang terkandung adalah manajemen ASN, pelayanan publik, dan WOG. Tahapan kegiatannya yang pertama, melakukan rapat tim kerja. Nilai yang terkandung akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan anti korupsi. Yang kedua, membagikan 5 lembar angket pretest. Nilai yang terkandung adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik. Yang ketiga, coaching klinik tentang prokes, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Yang keempat, simulasi 6 langkah cuci tangan kepada keluarga pasien, nilai yang terkandung akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Adapun output dari 4 kegiatannya ada di sebelahnya Pak. Kegiatan masih dalam kegiatan yang kelima, membagikan kembali kuesioner post-test, nilai yang terkandung akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Selanjutnya membagikan leaflet dan himbauan jumlah penjaga pasien, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Yang terakhir adalah memasang poster 6 langkah cuci tangan dan himbauan pembatasan jumlah penjaga pasien. Outputnya ada di sebelahnya Pak, yang berupa dokumentasi dengan pemasangan poster. Kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan kelima, melakukan monitoring dan evaluasi. Kedudukan ASN yang terkandung, nilainya yang terkandung adalah manajemen ASN, pelayanan publik, dan WOG. Tahapan kegiatan, merekap lembar angket, pretest, dan post-test, nilai yang terkandung akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi. Yang kedua, membuat laporan feedback kegiatan, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Dan yang terakhir, konsultasi dengan mentor dan coach terkait hasil evaluasi kegiatan. Nilai yang terkandung akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Adapun outputnya Pak bisa dilihat di slide sebelah. Ya, terima kasih. Ini rekapannya Pak dari hasil pretest post-test, pengetahuan keluarga pasien sebelum dan setelah dilakukan penyuluhan, dan tingkat kepatuhannya. Di sini ada peningkatan. Ya, terima kasih. Kesimpulannya, silakan. Kesimpulannya, semua kegiatan yang telah direncanakan dapat diselesaikan dengan baik dengan penerapan nilai ASN di dalamnya. Adanya peningkatan pengetahuan dan kepatuhan keluarga pasien dalam penerapan protokol kesehatan selama berada di lingkungan rumah sakit. Dan rencana tindak lanjutnya Pak, memberikan coaching klinik dan mensimulasikan 6 langkah cuci tangan yang benar kepada keluarga pasien tentang penerapan protokol kesehatan. Kegiatan ini akan dilaksanakan kepada setiap ada pasien baru yang akan menjalani rawat inap. Ya, terima kasih. Oke, baik, makasih. Demikian tadi pemaparan kedua peserta kita, yaitu di Kadek Arta dengan Iwayan Dedi. Baik, selanjutnya untuk mendapatkan penjelasan tambahan dan penguatan untuk keduanya, kami persilakan kepada Bapak Mentor. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Yang saya hormati tim penguji, yang saya hormati Pak Muhtar sebagai coach, dan tim yang dari BPSDM yang telah membantu menyelesaikan ujian pada adik Iwayan Dedi dan Kadek Arta. Ya.
Sebelumnya saya sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan kedua adik tersebut dalam hal melakukan edukasi dan pemeliharaan alat kesehatan yang ada di instalasi gawat darurat, dan juga tentang penerapan protokol kesehatan pada keluarga pasien yang ada di ruangan. Yang saya cuman menghimbau, semoga apa yang sudah dilakukan ini dan yang sudah diaktualisasikan ini jangan cuma sampai di sini, terus berlanjut. Terutama ini sangat penting untuk peningkatan mutu pelayanan yang ada di Rumah Sakit Anuntaloko khususnya. Dan saya berharap apa yang sudah dilaksanakan ini akan terus-menerus atau berkelanjutan, sehingga apa yang kita inginkan dalam memberikan pelayanan terhadap pasien itu dapat berjalan dengan baik. Sekali lagi saya ucapkan selamat buat adik berdua yang telah melalui tahap ini. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih banyak Pak Mentor. Tadi telah memberikan penjelasan tambahan dan penguatan. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Pak Pengujian terhormat untuk menguji keduanya. Silakan Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Mukhtar selaku coach dan moderator pada ujian seminar aktualisasi menjelang siang hari ini. Terima kasih banyak Pak Mentor yang sudah hadir mendampingi kedua peserta kami ini, Pak Kadek Arta dan Pak Iwayan Dedi. Terima kasih tadi sudah memberikan penguatan-penguatan terkait dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh kedua peserta kami, kemudian sudah memberikan saran masukan, catatan-catatan dan persetujuan tentunya, dan serta mengawal dan memonitoring langsung kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh kedua peserta kami. Terima kasih banyak. Kami tetap berharap kepada Pak Mentor untuk tetap membimbing, mengarahkan kedua peserta kami ini, Pak Kadek dan Pak Wayan, agar kedepannya jauh lebih baik dan bisa menjadi ASN yang profesional tentunya. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Mentor. Saya juga menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Kepala Badan. Beliau tidak bisa menguji pada angkatan ini dan kelompok ini, dikarenakan kesehatan beliau sedang terganggu, sehingga beliau mempercayakan saya dan menunjuk langsung saya untuk menggantikan beliau sebagai penanggung jawab atas kegiatan pelatihan dasar ini. Kemudian untuk kedua peserta, Pak Kadek dan Pak Iwayan. Ini Pak Kadek dulu ya yang saya uji sesuai dengan urutan. Ada beberapa catatan-catatan saran masukan saya untuk keduanya. Nanti tolong dicatat dan ini juga ada rekamannya. Segera diperbaiki dan dilengkapi demi kesempurnaan laporan aktualisasi ini. Nanti pada saat setelah selesai seminar aktualisasi ini, tolong segera langsung action dan ditambahkan, karena nanti akan diupload sebagai laporan akhir berbentuk soft file. Ini wajib ya. Nanti yang laporan kalian ini juga tetap diupload di Kolabjar dan laporan akhir setelah selesai diseminarkan. Kemudian nanti akan ada lembar pengesahan yang akan ditandatangani juga oleh Ibu Kepala Badan. Baik, yang pertama Pak Kadek, terkait dengan kata pengantar, tolong berikan tanggal. Kemudian di bab 1 pendahuluan saya masih melihat aturan lama atau perlan lama. Di situ tadi saya buka masih ada perlan 12 tahun 2018. Itu sudah digantikan oleh perlan 1 tahun 2021. Tolong dirubah dan diganti. Kemudian untuk Pak Kadek Arta, saya apresiasi untuk semua lampiran yang hampir lengkap ya, dari evidence dan lampir output dari tahapan-tahapan kegiatan. Hanya saja masih ada satu yang kurang terkait dengan pre dan post testnya. Tolong tambahkan sampel hasil pengerjaan pre dan post testnya. Ya, mungkin ada 5 sampai 7 sampel dimasukkan pre dan post testnya. Kemudian susun rapi lampiran, ya. Berikan checklistnya. Biasanya itu kegiatan 1 untuk lampiran 1 untuk kegiatan 1. Checklist di lampiran 1 itu apa saja? Misal foto-foto kegiatan, dokumen, misal lembar persetujuan, catatan saran dari mentor, catatan saran masukan, kemudian lampiran 2 dan seterusnya. Kemudian untuk Pak Iwayan, ya, yang pertama cover, terkait dengan cover tolong diseragamkan. Ya,
Kalau teman-temannya sudah menggunakan cover itu, tolong disesuaikan. Karena nanti ini akan diupload di Collabjar sebagai bentuk laporan final, jangan sampai nanti berbeda-beda. Kemudian lembar persetujuan berikan logo provinsi dan daerah. Kata pengantar berikan tanggal. Saya juga masih melihat di bab 1 itu masih ada nilai aneka. Ya, kalau saya sampaikan itu tidak ada kata nilai aneka. Ya. Baik di dalam pedoman, aturan tidak ada menyebutkan kata nilai aneka. Yang ada adalah nilai dasar profesi ASN atau PNS. Keduanya dibenarkan, ASN dan PNS. Karena di Undang-Undang Nomor 5 juga masih keduanya disebutkan. Ada ASN-nya, ada PNS-nya. Kemudian nanti tolong diganti. Kemudian yang selanjutnya manfaat. Ya, itu tambahkan manfaat di bab 1. Manfaat itu ada 4, penulis, kemudian unit atau organisasi, daerah, dan yang terakhir itu adalah masyarakat. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan bukti SK. Ya, kalau saya melihat yang dilampirkan itu sebenarnya bukan SK, tapi nama-nama. SK itu formatnya berbeda, bukan seperti itu. Ketika kita bicara terkait dengan SK, ya formatnya bukan seperti itu. Itu adalah sebuah nama-nama saja atau lampiran dari sebuah SK. Kalau saya mengatakan, tolong diperbaiki. Masih ada waktu untuk memperbaiki. Kemudian sampel terkait dengan pre dan post testnya. Dan yang terakhir susun rapi lampirannya, sama seperti yang tadi saya sarankan kepada Pak Kadek. Ya, untuk keduanya ini bukan akhir dari aktualisasi. Ini adalah sebuah tahapan awal bagaimana sih aktualisasi itu. Kita melatih diri kita beraktualisasi, menghabituasikan nilai-nilai dasar profesi ASN dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap kegiatan-kegiatan kita, dan tahapan-tahapannya seperti apa. Aktualisasi sebenarnya itu ada pada saat teman-teman ini kembali ke instansi atau unit kerjanya sebagai seorang ASN. Disitulah aktualisasi atau pembiasaan nilai dasar profesi ASN. Kita harus tetap menerapkan nilai dasar profesi ASN dalam setiap pekerjaan kita sebagai seorang ASN. Itu adalah sebuah kunci atau modal utama kita dalam menjadi seorang ASN. Kemudian buat suatu gagasan-gagasan pemecahan isu ya, ketika di sana masih ada isu atau masalah yang harus diselesaikan. Tentunya tetap berkonsultasi dengan mentornya, berkoordinasi dengan rekan-rekan sejawatnya, dan buat suatu inovasi-inovasi kemudahan-kemudahan dalam setiap pekerjaan teman-teman sekalian. Bantu pekerjaan-pekerjaan dari mentornya dan majukan unit kerja kalian jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Saya tidak mengatakan yang ini tidak baik, tapi kita harus tetap melangkah ke depan jauh lebih baik dari sebelumnya. Tetap semangat jadi seorang ASN, jangan mudah putus asa dan profesional dalam bekerja. Ya, tali silaturahim kita jangan putus sampai di pelatihan saja. Saya berharap ini akan terus berlanjut karena suatu saat mungkin kami akan mengunjungi unit kerja dari peserta yang sudah dihasilkan oleh BPSDM yang tentunya bekerja sama dengan BKPSDM Kabupaten Parigi Motong. Kami akan meninjau dan melihat perkembangan dari peserta. Tegur kami ketika berpapasan di jalan mungkin jangan ditap. Ya kami Pak dan bilang kami kami berhadapan dengan ribuan peserta yang silih berganti karena semuanya kami yang selenggarakan baik kabupaten maupun kota dan provinsi. Sekali lagi saya ucapkan selamat, mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan nilai yang bagus dan segera menghapus C-nya, dan welcome to ASN. Selamat bergabung di ASN. Dan jadilah ASN yang profesional dan bisa dicontoh oleh rekan-rekan kerja yang lain. Dalam hal ini positif bukan negatif. Positif dalam hal ini bukan terkait dengan COVID ataupun penyakit. Siap, ya Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih banyak untuk keduanya. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Pengujian terhormat, Pak Mentoran terhormat, dan saudara berdua di Kadek Arta dengan Wayan Dedi. Ya, ada beberapa tadi informasi ya dilengkapi sesuai dengan masukan saran-saran tadi. Anda sudah mencatat semuanya.
Saya juga di dalam lembar evaluasi ini juga saya catat, tetap akan saya kirimkan. Dan segera secepatnya, karena kalian jauh, secepatnya bisa memperbaiki, tetap Anda bekerja sama dengan teman-teman, saling menyepakati kembali, terutama banyak bermasalah dengan pencantuman logo, kemudian tata tulis naskah itu, kalau naskah yang valid itu ya ada tanda tangan, ada tanggal, ada nomor ketika dibutuhkan. Kemudian kalau SK ya bagaimana SK yang sesuai dengan sesungguhnya ya, beda usulan nama-nama. Dan saya apresiasi Anda, cukup bagus sudah, tinggal dilengkapi ya. Baik, kita akhiri evaluasi aktualisasi saudari di Kadek Arta dengan Iwayan Dedi, dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kita berkelompok. Selamat siang. Terima kasih Pak. Ya. Kembalikan ke Ibu. Oh, ini mana? Menunggu. Sudah ada Pak Asman di sebelah. Selesai dia kan, Pak? Sudah. Sudah. Kasih Pak. Kasih Pak ya. Aman. Aman.